Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam channel ini yang akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 10 SMA. Tetap semangat belajar ya, meskipun sampai hari ini kalian masih harus belajar dari rumah. Oke, sebelum mulai belajar, baiknya kalian berdoa dulu menurut keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa kalian doakan negeri kalian yang tercinta ini agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi trigonometri selanjutnya, yaitu aturan sinus dan persamaan trigonometri sinus. Aturan sinus itu menyatakan hubungan antara perbandingan panjang sisi dengan sudut yang bersesuaian terhadap fungsi sinus. Persamaan yang diberikan terdiri atas 3 persamaan yang menyatakan panjang sisi segitiga dan besar sudut segitiga yang bersesuaian. Bisa kita lihat segitiga ini. Ini ada sebuah segitiga sembarang, di mana ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Panjang sisi AC itu kita sebut sisi B, karena dia berhadapan langsung dengan sudut B. Panjang sisi AB kita sebut sisi C, karena ia berhadapan langsung dengan sudut C. Dan panjang sisi BC kita sebut sisi A, karena dia berhadapan langsung dengan sudut A. Jadi perbandingannya seperti ini. Panjang sisi A per sin alfa sama dengan panjang sisi B per sin beta sama dengan panjang sisi C per sin gamma. Jadi ini adalah rumus dari aturan sinus. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan besar sudut C pada segitiga berikut. Ada sebuah segitiga sembarang A, B, dan C. Dengan besar sudut A adalah 60 derajat, panjang sisi AC adalah 5/3 akar 6 cm, dan panjang sisi BC adalah 5 cm. Kita langsung bahas. Diketahui AC atau sama dengan B, panjang sisinya B sama dengan 5/3 akar 6. Panjang sisi BC sama dengan A, sama dengan 5 cm. Nih, 5 cm ya. Dan sudut A adalah 60 derajat. Karena yang diketahui unsur-unsur tersebut, oleh karena gitu, kita harus tentukan besar sudut B-nya terlebih dahulu. Tadi rumusnya apa? Rumusnya A per sin A, atau A per sin alfa. Itu sama aja, sama dengan B per sin B. Panjang sisi A-nya adalah 5. Nih, 5 per sin 60 derajat sama dengan 5/3 akar 6 per sin B. 5 kali silang, 5 dikali sin B sama dengan sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 dikali 5/3 akar 6. 5 sin B sama dengan 5/6. 1 kali 5, 2 kali 3, jadinya 5/6 akar 18. Jadi sin B sama dengan 5/6 akar 18 dikali 1/5. 1/5 nya dari mana? Nih, dari sini nih. Pindah ruas, jadinya dia 1/5. Maka sin B sama dengan, karena bisa dikanselasi atau dicoret, 5 sama 5, jadinya tinggal 1/6 akar 18. Disederhanakan lagi, jadinya sama dengan 1/6 akar 9 dikali 2. Akar 9 berapa? 3. Langsung pindahin ke sini. 3/6. Tinggal akar 2. 3/6 bisa disederhanakan menjadi 1/2 akar 2. Nah, jadi sin berapa yang nilainya sama dengan setengah akar 2, khususnya di kuadran 1. Sin berapa? Jawabannya adalah sin 45 derajat. Sin 45 derajat kan sama dengan setengah akar 2. Maka dari itu,
Jumlah sudut segitiga, sudut dalam segitiga itu kan adalah 180 derajat. Sehingga besar sudut C adalah 180 derajat dikurangin 60. Nih, 60 yang tadi plus 45 yang sudah kita temukan barusan. Jadi sisanya 75 derajat. Jadi besar sudut C ini adalah 75 derajat. 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah 75 derajat itu pasti hasilnya adalah 180 derajat. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Tentukan perbandingan panjang sisi BC dan AB. Nih, diketahui sudut A adalah 60 derajat, sudut B nya tidak tahu, belum tahu, dan sudut C adalah 45 derajat. Yang ditanya adalah perbandingan panjang sisi BC dan AB. Diketahui sudut A 60 derajat, sudut C 45 derajat. Berarti BC per sin A. Kenapa sin A? Karena berhadapan dengan sudut A. Sama dengan AB per sin C karena berhadapan dengan sudut C. Nah, berarti BC per sin 60 derajat sama dengan AB per sin 45 derajat. BC per sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 sama dengan AB per setengah akar 2. BC per AB sama dengan setengah akar 3 per setengah akar 2. Setengahnya dicoret jadi tinggal akar 3 per akar 2. Jadi perbandingan BC dibanding AB adalah akar 3 banding akar 2. Begitu. Kita masuk ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai kosinus sudut C. Nah, diketahui panjang sisi AB adalah 20 cm. Panjang sisi AC adalah 30 cm. Dan besar sudut B adalah 30 derajat. Maka, AB per sin C sama dengan AC per sin B. Ya, dilihat dari gambar. AB per sin C, karena berhadapan langsung dengan sudut C. Lalu AC per sin B, berhadapan langsung dengan sudut B. Berarti 20 per sin C sama dengan 30 per sin 30 derajat. 20 per sin C sama dengan 30 per setengah. Dikali silang. Sudah dikali silang, 20 kali setengah hasilnya 10, sin C kali 30, sin C berarti sama dengan 10 per 30. Sin C ketemu 1 per 3. Sin itu, di materi sebelumnya, sin itu adalah depan per miring. Berarti untuk sin C, depannya adalah 1, miringnya adalah 3. Nah, ini. Untuk mencari kosinus sudut C, maka di sini kita letakkan sudut C. Depannya berarti di sini 1, lalu di sini 3 miring. Berarti kita tinggal cari yang sininya nih. Gimana caranya? Pakai Pitagoras. AC sama dengan berarti akar 3 kuadrat minus 1 kuadrat. Hasilnya akar 8. Akar 8 ini sebagai sisi samping karena dia ada di sini. Ya kan? Akar 8. Kosinus itu apa rumusnya? Kan kalau sinus itu depan per miring. Kalau kosinus apa? Kosinus itu samping per miring. Bagaimana dengan tangan? Tangan apa? Tangan itu adalah depan per samping. Oke, jadi yang ditanya adalah nilai kosinus sudut C. Berarti samping per miring. Sampingnya ketemu akar 8. Miringnya ketemu 3. Berarti akar 8 per 3. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu menentukan HP dari persamaan trigonometri sinus. Nih, ada 2 buah rumus, dalam derajat maupun dalam radian. Untuk sin X sama dengan sin alfa, itu X1-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat.
Untuk X2 sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dalam radian, sin X sama dengan sin alfa. Untuk X1 sama dengan alfa plus K dikali 2pi. Untuk X2 sama dengan pi min alfa plus K kali 2V. Sama aja. V itu kan 180. 180 kali 2 berapa? 360. Sama aja kan? Nah, untuk keterangannya, keterangan K adalah bilangan bulat. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari pi per 3. Berarti nilainya berapa nih? Pi per 3. Pi berapa nilainya? 180 per 3. 180 bagi 3 berapa hasilnya? 60. 60 derajat. Berarti x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari 60 derajat. Hal yang pertama kita lakukan untuk menentukan HP adalah kita lihat dulu nih intervalnya. Dia mintanya dari berapa sampai berapa. Baru kita lakukan penyelesaian. Soalnya adalah sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Tadi kan ada dua penyelesaian ya. Ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, sin 2x sama dengan 60 derajat. Kita tulis dulu sesuai soalnya. Ditambah K dikali 360 derajat. Kita harus menemukan X-nya. Kalau ini kan masih 2x, berarti kita harus sederhanakan sama-sama dibagi 2. Berarti X sama dengan 30 derajat. Plus K dikali 180 derajat. Nah, ini udah ketemu nih persamaan terakhirnya. Kita langsung substitusikan K-nya. Misalkan K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Sama dengan 30 derajat. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya di sini diganti dengan 1. 1 dikali 180 derajat sama dengan 210 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1 aja, kita udah melebihi dari intervalnya. Kan intervalnya yang diminta adalah 60 derajat. Berarti kalau di sini udah lebih, ya udah cukup sampai sini aja mencari K-nya. Kita langsung masuk ke penyelesaian yang kedua. Cara yang kedua. Cara yang kedua adalah 2x sama dengan 180. 180 dari mana? Dari rumus. Berarti 2x sama dengan 180 derajat min 60 dari soal. Plus K dikali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita cari X sama dengan, berarti sama-sama dibagi 2 lagi. Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Udah ketemu persamaan terakhirnya. Langsung kita cari lagi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat plus 0 dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 240 derajat. Nah, ini juga udah melebihi dari 60 nih. Nah, sudah sampai sini, kita langsung lihat. Di sini dimintanya antara 0 sampai kurang dari 60 derajat. 60 derajatnya ikut apa enggak nih? Di sini kan tidak ada sama dengannya, tidak sama seperti ini kan. Kalau tidak sama seperti ini, kalau tidak ada sama dengannya, berarti yang hasilnya 60 derajat itu ikut atau tidak? Tentu tidak, karena dia di sini tidak punya sama dengannya. Kecuali dia di sini ada sama dengannya, berarti 60 derajatnya diikut sertakan gitu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari 0 sampai kurang dari 60 derajat. Kurang dari lebih dari 0 ada 30 derajat. Dan 60
derajat. Tapi karena di sini dia tidak ada sama dengannya, maka di sini 60 derajatnya nggak termasuk. Berarti himpunan penyelesaiannya cukup 30 derajat. Begitu. Semoga paham ya. Oke, kita masuk ke contoh terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin 3x plus 45 derajat sama dengan 1. Untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Kita tahu bahwa nilai pi adalah 180 derajat. Berarti 180 derajat dikali 2 adalah 360 derajat. Nah, di sini dua-duanya ada sama dengan. Berarti intervalnya itu antara 0 sampai 360 derajat. Kita langsung eksekusi. Sin 3x plus 45 derajat sama dengan 1. Nah, di sini ada yang beda nih dari contoh soal sebelumnya. Di sini 1. Kita harus tahu nilai 1 itu adalah nilai dari sin berapa. Sin berapa yang nilainya 1? Yaitu sin 90 derajat. Sin 90 derajat, berarti sin 3x plus 45 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nah, 3x plus 45 derajat sama dengan 90 derajat plus K dikali 360 derajat. 3x sama dengan 90 derajat min 45 derajat, pindah ruas. Plus K dikali 360 derajat. 3x sama dengan 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Di sini kita harus cari tahu nilai x-nya saja. Berarti kita harus membaginya dengan 3. Berarti hasilnya adalah x sama dengan 15 derajat plus K dikali 120 derajat. Kita langsung cari K-nya. Untuk K sama dengan 0, kita substitusi. Di sini K-nya diganti dengan 0. Berarti hasilnya 15 derajat. Untuk K sama dengan 1, ketemu hasilnya 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, ketemu hasilnya 255 derajat. Kenapa kita tidak mencari K sama dengan 3? Karena sudah dipastikan dia akan melebihi dari interval yang telah ditentukan. Jadi kalau sudah diketahui intervalnya segini dan sudah dipastikan akan melebihi jawabannya, ya udah tidak perlu ditulis lagi. Atau kalian jika masih penasaran boleh ditulis lagi untuk K sama dengan 3 biar lebih yakin gitu. Nah, untuk cara yang kedua sama 3x plus 45 derajat sama dengan 90 derajat plus K dikali 360 derajat. Hasilnya nanti akan seperti ini. 3x sama dengan 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Sama ya. Tuh. Sama, bedanya nanti di sini akan menjadi pengurang oleh 180 derajat. Berarti 3x sama dengan 180 derajat min 45 derajat plus K dikali 360. 3x sama dengan 135 derajat plus K dikali 360. Sama-sama dibagi 3. Berarti X sama dengan 45 derajat plus K dikali 120 derajat. Kita cari. Untuk K sama dengan 0 telah diketahui hasilnya adalah 45 derajat. Untuk K sama dengan 1 hasilnya adalah 165 derajat. Dan K sama dengan 2, hasilnya adalah 285 derajat. Jika kalian masih penasaran, untuk K sama dengan 3, kalian tulis lagi. Tapi sudah saya hitung dan hasilnya melebihi 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat ke intervalnya. Di sini dimintanya adalah antara 0 sampai 360 derajat. Berarti yang ini termasuk? Termasuk. Ini termasuk juga. Yang ini termasuk. Bagaimana dengan yang ini? Ini termasuk, yang ini juga termasuk, dan yang ini termasuk. Jadi semuanya termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya, yaitu 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, 165 derajat, 255 derajat, dan terakhir 285 derajat. Gitu. Ya. Jadi kuncinya dalam menentukan HP ini
kalian harus memahami intervalnya. Perhatikan betul-betul dengan teliti intervalnya itu diminta sampai berapa dan dia ada sama dengannya atau tidak gitu. Paham ya? Ya, semoga paham. Oke, demikian video penjelasan yang dapat saya paparkan pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa di like, comment, and subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.